pemasarannya, terus kebutuhannya apa saja. Oke, kita langsung saja lihat cara budidaya lobster. Mungkin bisa langsung dijelaskan Mas, cara memulai usahanya gimana gitu. Oh, kalau basicnya Mas ya, kalau usaha budidaya lobster air tawar ini kalau buat dibudidayakan itu rata-rata ada dua segmen, segmen pembenihan dan segmen pembesaran. Kalau semisal segmen pembenihan, rata-rata biasanya teman-teman mulai startnya itu dari indukan dari pemijahan, terus pengeraman telur, perawatan induk bertelur sampai terus menetas terus jadi bibit. Nah, rata-rata bibit yang dijual itu dari ukuran 1 inch sampai 3 inch. Jadi ada pasar masing-masing. Terus yang kedua, itu segmen pembesaran. Biasanya dimulai dari kita start beli bibit, mulai ukuran 1 inch sampai 3 inch, terus dibesarkan sampai ukuran rata-rata kalau pembesaran itu di ukuran 4 inch itu sudah laku ada di pasaran. Tapi mayoritas kebanyakan permintaan restoran itu di kisaran minimal itu ukuran 5 inch atau 1 kilonya itu sih 20 sampai 25 ekor. Untuk pasarnya sendiri itu di pasaran di mana? Kalau saya sendiri usaha ini kan skala rumahan Ya. Jadi target utama saya itu teman-teman yang baru memulai belajar budidaya. Oh, jadi buat orang-orang yang awalan budidaya. Ya, jadi di sini itu saya jualnya itu indukan, terus juga bibit. Kalau untuk tahap konsumsi, untuk sekarang masih belum, karena lobster air tawar ini membutuhkan media yang luas, jadi juga butuh kolamnya banyak. Kalau semisal skala rumahan, kalau ada teman-teman yang minat skala rumahan, itu mulai aja dari pembenihan. Jadi teman-teman bisa beli indukan, terus nanti hasil bibitnya bisa saya tampung lagi atau bisa jual ke masing-masing. Nah, yang dijual itu lobster hias apa lobster konsumsi biasanya? Kalau lobster air tawar ini ada dua Mas, jenisnya untuk hias sama konsumsi. Kalau di Lobster Farm itu sendiri rata-rata kebanyakan jualnya konsumsi. Oh, konsumsi. Jenisnya itu jenis red claw. Oh. Kalau untuk hias juga ada, tapi masih belum. Kalau untuk lobster hias sendiri itu jenisnya apa Mas ya? Kalau lobster hias dominan sih Clarky. Oh, Clarky. Biasanya yang warna merah, putih itu juga hias. Oh, yang biasanya dipakai di akuarium. Ya gitu itu. Ya, karena kan gitu ya. corak warna itu kan menentukan Mas. Kalau yang di tempat saya konsumsi ini warnanya kan agak hijau coklat, cuman ada warna yang biru, cuman ya lihat nanti aja. Oke. Simak kelanjutannya Kakek Mas. Siap. Oke, bisa kita lihat di sini ada farmnya dari Egg Lobster Farm. Kita tanya-tanya lagi kepada Mas Andri. Kira-kira ini stok lobsternya dari mana Mas? Kalau untuk stok gini Mas, jadi kan saya kan skala rumahan ya. Jadi untuk pengadaan stok seperti yang saya bilang tadi, fokus di sini itu pembibitan. Jadi mulai induk, terus nanti output penjualannya itu bibit. Karena kenapa kok misal saya milih bibitan? Karena pertama pembibitan itu tidak memerlukan lahan yang cukup luas. Terus juga pada tebarnya itu bisa kita atur, jadi bisa dibuat banyak lah kalau misal lahannya seperti ini. Ada di depan itu juga ada, saya bikin sistem rak susun. Oh, sistemnya pakai rak susun gitu. Rak susun di depan ada, jadi buat minimalisir lahan. Kalau misal nggak ada, cuman kalau di sini ini saya pakai permanen. Pakai beton permanen ya? Kenapa? Soalnya lebih kuat buat jaga suhu ini. Jadi kan kalau misal musim penghujan ke kemarau itu kan biasanya suhunya kan drastis. Jadi kalau kita pakai beton ini juga lebih bisa ngatur suhu lah. Kalau untuk menjaga kualitas airnya gimana Mas? Kalau menjaga kualitas air sendiri, kebetulan di sini saya pakai air sumur. Air sumurnya itu nggak payau atau gimana, bagus di sini ya? Kalau di sini alhamdulillah bagus kalau buat sekarang ini. Jadi ini juga saya pakai aerator Mas. Rata-rata kan
teman-teman juga pakai media filter. Ya. Jadi kan airnya disaring biar bersih. Ini untuk jaga kualitas airnya Mas, itu nanti bakal disirkulasi atau mungkin pergantian air berapa persen gitu, itu pakai enggak? Gitu. Kalau pergantian air biasanya saya 50%. Tiap berapa kali itu 50%? Kalau berapa kalinya sih ya tergantung kotor enggaknya sih Mas. Tapi dominan di sini 2 minggu sekali. Jadi pakai biasanya kotoran yang ada di dasar, saya sifon sampai 50%, terus ditambah air baru. Kalau semisal diganti total, itu bakal ngefek ke lobsternya. Soalnya kan suhu di kolam sini sama suhu di air sumur kan beda. Nanti kan kaget. Nah, yang bikin penasaran kan bagaimana cara memulai usahanya ya. Kita tanya ke Mas Andri. Kira-kira gimana sih Mas kok bisa kepikiran budidaya lobster, apalagi kan di sini di daerah Tambak Sari ya, di perkotaan itu gimana sih kok bisa kepikiran seperti itu? Awalnya sebenarnya saya menjalankan usaha ini nggak langsung ke lobster air tawar. Basicnya saya itu dari kecil emang suka ikan. Awal itu coba ikan konsumsi. Ya kayak Oke, kita tanya-tanya lagi ke Mas Andri. Mas, kira-kira contohnya lobsternya gimana sih? Mungkin dari pemirsanya penasaran gitu. Ayo. Ini jenisnya yang itu ya, red claw ya? jenis red claw Mas. Eh, ini kalau misalnya tahu jantan betinanya gimana Mas? Ini jantan Mas, kalau lihat sekilas. Oke. Agak nyapit gini Mas. Kalau misal gitu. kita paksa nanti bakal copot capitnya. Hmm, Nah ini lobster air tawar red claw jantan. Kenapa disebut dengan red claw? Karena sesuai namanya memiliki capit merah. oh, ada merah merah Ya ada warna merah. Kalau untuk capitnya. tahu jenis kelaminnya gimana? Nah untuk kelaminnya sendiri di bagian bawah Mas. Di kaki kelima paling bawah. Ini ada tonjolan 2. Oh, itu ya. Nah ini tempat untuk mengeluarkan sperma. Oke, pas ya. Saya kisih ukuran saya itu Mas. Turun direkam. Ini contoh untuk konsumsi Mas. Oh, ini yang udah ukuran konsumsi. Ya ini udah layak konsumsi. Kira-kira ini size berapa Mas ya? Ini size nya mungkin 6 inch ada. Oh, 6 inch. 6 inch kalau hitungan per ekor. Kalau semisal hitungan per kilo, ini 1 kilo mungkin isi 8 sampai 10 ekor per kilo. Untuk harganya sendiri Harga relatif Mas. Kalau di Surabaya ini tergolong mahal. Kisaran 250.000 per kilo. per kilo. Per kilo 250.000. Biasanya restoran banyak yang cari ukuran sini. Gitu. Nah, untuk kalau misalnya pakai pakannya sendiri apa Mas? Pakannya sendiri. Pakan aku dominan kasih pelet sih, Mas. Pelet udang. Udang. Kalau untuk camilan ya biasa pakai umbi-umbian, terus toge, biji-bijian. Oh, gitu. Terus, mana? Ini yang Kalau yang bikinnya sendiri bedanya gimana Mas? bedanya pertama, kalau dilihat dari capit tidak ada warna merah. Capit. Yang kedua dari kelamin. Kalau jantan kan tadi di kaki kelima ada tonjolan. Iya. Kalau ini tidak ada, tapi di kaki ketiga ada bulatan. Oh iya, itu Tempat biasanya. untuk mengeluarkan telur. Tapi ini bukan yang belum matang gonat kan ini? Belum, masih belum ini Mas. Ya nanti kalau semisal sudah selesai ciri-ciri mereka mijah, itu di sini ada sperma warna putih di sini. Jadi sperma jantan ditempelkan di perut sini, terus baru induk betina mengeluarkan telur. Nah, telurnya nanti disimpan di bagian ekor. Kalau untuk sampai ukuran konsumsi itu kira-kira berapa hari Mas? Kalau ukuran konsumsi tergantung penebaran bibit juga Mas. Kalau ini misal ukuran bibit 3 inch, kalau tebalnya dari segini ke ukuran 5 inch itu mungkin bisa sampai 4 bulanan. Kalau dari menetas sampai ukuran sini? Kalau dari menetas sampai ukuran 3 inch rata-rata 4 sampai 5 bulan. Oh gitu.
Untuk lobster air tawar sendiri itu parameter kualitas airnya itu apa aja mas? Kayak pH-nya berapa atau mungkin suhunya berapa gitu? Kalau berdasarkan teori mas Ya. suhu air itu kisaran 23 sampai 28. Jadi amannya di situ. Terus kalau masalah pH menurut teori juga itu 6,5 sampai 7,5. Oh yang pH netral gitu ya? pH netral. Itu Terus? kalau semisal kedapatan pH lebih dari 7,5 itu bisa diatur. Kita turunin pakai daun ketapang kering. Oh pakai daun ketapang. Daun ketapang untuk menurunkan pH. Kalau semisal kedapatan pH airnya itu 5, berarti kan rendah. Itu cara naikinnya pakai daun pisang kering. Nah untuk cara pembibitan lobster sendiri itu mungkin mulai dari cara pemijahannya itu gimana? Pertama itu tadi ada media, terus indukan. Itu kurang lebih masa pemijahan itu kalau di tempat saya itu 2 minggu. 2 minggu? Jadi biasanya pemijahan itu bisa terjadi di malam 1 sampai malam ke-5. Nah kenapa saya katakan 2 minggu? Karena ketika proses pemijahan terjadi, jantan mengeluarkan larut sperma di betina, terus betina mengeluarkan telur. Nah ketika betina mengeluarkan telur, itu kan telurnya masih butuh waktu untuk merekat ke badan induknya. Ya, Jadi itu butuh waktu 2 minggu sampai telurnya itu benar-benar merekat sempurna. Untuk perbandingan jantan betinanya itu jantannya berapa, betinanya berapa gitu ada nggak? Sebenarnya kalau untuk jantan itu satu itu bisa membuahi 20 betina. Akan tapi rata-rata lobster air tawar betina itu juga pilih-pilih. Jadi mereka mau dibuahi jantan yang benar-benar tangguh. Jadi, menarik sekali itu ya. Jadi benar-benar paling tidak ada 2 jantan lah. Tapi kalau untuk paketan sekarang itu 4 jantan 6 betina. Jadi perbandingannya kurang lebih 1 jantan 2 betina. Tapi nggak bisa perpasang kayak ikan gitu, belum bisa. Oh belum bisa. Karena kan betina yang cariin jantan. Oke, sekarang kan udah dari saya tanya-tanya. Mungkin dari kakemers yang di belakang ini mau tanya apa? Ya, tanya untuk hambatan dalam budidaya lobster air tawar ini apa aja, Mas? Ya Mas, kira-kira hambatannya gimana? Hambatan mungkin dari penyakit gitu Mas. Oh ya. Kalau dari penyakit itu sebenarnya lobster air tawar red claw ini termasuk kategori jenis udang-udangan yang kuat. Jadi mereka tahan penyakit. Tapi rata-rata sering timbul penyakit itu kutu. Ada kutu yang nempel di badan lobster. Nanti kutunya itu biasanya nyerang ke bagian dalam. Oh jadi dari karapaknya masuk ke bagian dalam? Ya betul Mas. Biasanya itu timbul karena airnya terlalu kotor. Oh karena air kotor, terus mungkin dari pakan yang berlebihan gitu ya? Bisa juga Mas. Makanya itu kalau di tempat saya alhamdulillah belum ada yang kena kutuan. Oke, terima kasih banyak Mas karena kunjungannya. Mungkin bisa sharing-sharing ilmu lagi atau bisa kerjasama ke depannya. Amin, insyaallah. Mungkin bisa di-share IG-nya apa, juga ada YouTube-nya apa. Kalian promosi. Kalau untuk IG, monggo bisa diketik @ekalobsterfarm. Itu berlokasi di Surabaya, tepatnya di Jalan Jagiran nomor 45, Kecamatan Taman-Sari. Untuk Facebook juga ada sama @ekalobsterfarm. Sama untuk kontak WA 085 941 350 803. Siap. Oke. Sampai ketemu. Sampai ketemu lain waktu. Siap.